Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya dari Kalimantan Selatan dan merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah gelombang 46 tahun 2026. Video kali ini terdapat dua part. Part pertama penjelasan tentang BIMTEK dan part kedua menjelaskan tentang materi fisika. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang bimbingan teknis Kepala Lab. BIMTEK Kepala Lab UPI adalah bimbingan teknis bagi Kepala Laboratorium Sekolah baik SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Tujuan dilaksanakannya BIMTEK ini adalah yang pertama meningkatkan kompetensi kepala lab di bidang manajerial, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian memberikan sertifikasi sebagai pengakuan kompetensi setara 12 jam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membantu poin penilaian untuk akreditasi sekolah. Adapun manfaat bagi peserta yang mengikuti bimbingan teknis kepala lab ini, yang pertama, peningkatan kinerja guru, dan yang kedua, peningkatan kompetensi yang relevan dengan tugas sebagai kepala laboratorium. Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah ini? Nah, itu guru-guru SMP MTS, SMA MA, dan SMK baik PNS maupun swasta, dan pelaksanaannya bisa secara online, tatap muka, atau kerjasama dengan daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika materi kelas 10. Untuk yang pertama, apa yang kalian pikirkan apabila melihat gambar ini? Ada gambar jam, ada gambar uang juga. Ternyata ada pepatah yang mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Nah, berkaitan dengan waktu, maka hari ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Waktu merupakan besaran pokok yang menyatakan lama atau durasi terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, contohnya seorang anak yang bersepeda dari rumahnya memerlukan waktu untuk sampai ke sekolah. Nah, waktu itu bisa diukur dengan jam tangan, dengan jam dinding, stopwatch analog, dan ada juga stopwatch digital. Untuk lambang penulisan, waktu itu kan bahasa Inggrisnya time, jadi lambangnya adalah huruf T, tapi huruf T kecil, dan satuannya adalah sekon atau detik. Dan durasi lamanya waktu itu ada berupa menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan durasi cepatnya ada milisecond atau microsecond. Dan konversi waktunya apabila satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, dan 1 menit itu 60 detik. Untuk kali ini kita akan pelajari tentang stopwatch. Di sini ada dua stopwatch, ada stopwatch analog dan ada stopwatch digital. Tetapi hari ini kita akan mempelajari stopwatch analog. Nah, pada stopwatch ini dia terdapat dua lingkaran. Ada lingkaran yang kecil itu menunjukkan menit, dan ada lingkaran yang besar yang di luar itu menunjukkan detik. Nah, nilai skala terkecil atau NST dari stopwatch adalah 0,2 sekon. Dan untuk garis yang agak tebal kecil itu nilainya adalah 1 sekon. Dan yang di dalam itu bernilai 1 menit. Jadi apabila skala yang di luar itu bergerak satu lingkaran, maka yang di dalam bergerak ke satu skala, yaitu 1 menit. Untuk contoh soal, nah di sini berapakah hasil pengukuran stopwatch di samping? Jawabannya adalah pada jarum yang besar, skala yang besar menunjukkan 18,2 sekon. Dan pada lingkaran yang kecil atau skala yang menit, dia menunjukkan ke garis 44 menit. Jadi hasilnya adalah 44 menit 18,2 detik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran alat ukur waktu.